Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Kita mau satukan hati kita mau puji nama Tuhan, kita mau sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kita. Di dalam Kristus kita akan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saat pagi hari ini Tuhan, Kamu siapkan hati kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami akan muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, kami mau sembahmu Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Kau Allah yang kudus, kudus Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Syukur, syukur Tuhan, syukur, syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Kami mau selalu Tuhan menyembah-Mu dalam kekudusan Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera, damai dan sukacita dari Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara. Pagi ini Tuhan membagikan firman-Nya kepada saudara dan saya melalui kitab Efesus 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan tertulis demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian firman Tuhan yang telah dibagikan untuk orang-orang yang dikasihinya seperti saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Efesus tadi, khususnya di pasal 1 ini, Paulus menggambarkan tentang siapa kita di dalam Kristus. Frasa kunci yang kita lihat di seluruh pasal awal kitab Efesus ini adalah di dalam Dia atau di dalam Kristus. Identitas dan nilai kita ditemukan di dalam Kristus saja. Dan kita belajar bahwa kita ditakdirkan untuk menjadi anak-Nya, yang semula kita bukan siapa-siapa. Allah telah memanggil kita ke dalam keluarga-Nya yang hanya dicapai melalui Yesus Kristus Putra-Nya. Itu dikarenakan kita mempunyai masalah dengan Allah. Jadi Yesuslah yang menyelesaikan masalah kita dengan Allah, dan kita layak untuk diangkat menjadi anak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di kitab Efesus di
ayat 1 tadi, di pasal 1 maksudnya, di pasal 1 dan ayat 7 tadi, Allah memberitahukan kita bahwa saya dan saudara telah ditebus. Melalui Kristus kita memiliki penebusan. Jadi kita telah ditebus ya, itu tadi ya. Penebusan memiliki gambaran tentang membebaskan sesuatu. Khususnya kata ini digunakan untuk membebaskan seorang dari hutang. Dan bahkan bisa diistilahkan digunakan untuk membebaskan seorang budak. Seorang memiliki hutang dan penebusan adalah pembebasan dari hutang melalui pembayaran. Jadi ini gambarannya saudara, bahwa kita ini memiliki hutang yang tidak dapat kita tebus dengan kekuatan kita sendiri. Hutang kita itu adalah dosa. Hutang kita ditimbulkan oleh dosa. Inilah masalah yang dihadapi umat manusia. Kita memiliki hutang yang sangat besar di hadapan Allah. Kita tidak hanya melakukan dosa, tetapi kita banyak melakukan dosa. Sehingga dosa yang ditimbulkan akan menimbulkan hutang dan upahnya adalah maut. Itu bisa saudara baca di kitab Roma 6 ayat yang ke-23. Dan hutang yang ditimbulkan atas dosa kita itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kita tidak bisa berhubungan dengannya. Dosa kita mengisolasi kita dengan Allah. Saudara sekalian, mari kita renungkan seberapa besar hutang kita. Jika untuk setiap dosa Tuhan membuat satu surat tagihan, kira-kira berapa tumpuk surat tagihan yang ada di rumah kita yang dikirim Tuhan untuk kita? Jadi saudara, penebusan mengajarkan hutang kita yang sangat besar itu, yang tidak dapat kita selesaikan itu, Yesus datang dan memutuskan untuk menyelesaikannya dari semua tagihan-tagihan yang Tuhan kirim kepada kita, yaitu dengan membayar harga. Memutuskan membayar harga itu berarti tidak gratis. Jika kita merasa selama ini kita ikut Yesus gratis, tidak melakukan apa-apa, hanya membaca Alkitab, membaca firman, melakukan perbuatan baik, itu semua tidak gratis. Itu ada yang membayar kita. Dan itu dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darahnya di atas kayu salib. Saudara yang kasih Tuhan, dan pada firman Tuhan yang dibagikan pagi ini, Allah juga memberitahukan pada kita, di dalam penebusan ada pengampunan. Ya, pengampunan yang ditimbulkan dari dosa kita tadi tentunya. Hutang perlu diampuni. Hutang kita begitu besar sehingga tidak ada yang bisa kita bayar, tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang bisa kita berikan, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hutang kita tersebut. Dan terkadang kita mempunyai anggapan kita dapat diampuni, kita dapat dihapuskan dosa kita dapat menyelesaikan hutang kita karena perbuatan-perbuatan baik kita, karena kita sudah melayani Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, rajin beribadah dan sebagainya. Itu kita anggap akan menyelesaikan hutang kita, akan menyelesaikan dosa-dosa kita.
sehingga kita menjadi sama dengan orang-orang di dunia ini. Dan terlebih orang-orang di dunia ini, anggapan inilah yang menolak, yang menjadi alasan untuk menolak dan mencemooh keselamatan yang telah diberikan Yesus melalui Injil Kristus. Saudaraku, tidak ada yang bisa kita lakukan dengan hutang-hutang kita di hadapan Tuhan. Semua perbuatan baik kita, pelayanan kita, ibadah kita tidak dapat mengatasi atau memperbaiki dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada satu hutang pun yang dapat kita selesaikan, yang dapat kita bayar kepada Tuhan. Namun untuk itu saudaraku, sebagai orang percaya, kita senantiasa bersyukur karena di dalam ketidakberdayaan kita diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang kita. Ada kabar baik yang Allah berikan, yaitu Injil. Injil inilah kabar baik itu sendiri. Dan inilah gunanya Injil bagi manusia. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan dan di dalamnya terdapat pengampunan. Firman Tuhan pagi ini memberitahukan kita bahwa hutang kita telah diampuni. Penebusan mengakibatkan batalnya hutang, kewajiban dan hukuman yang harus kita terima. Allah telah membatalkan dosa-dosa kita dan hukuman yang menyertai dosa-dosa kita tersebut. Lalu firman Tuhan juga mengatakan penebusan terjadi melalui darahnya. Darah Yesus adalah harga yang harus dibayar untuk mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Allah. Dalam kematian Yesus, Allah datang dengan penuh kuasa untuk menyelamatkan kita dari kematian, hukuman dan hutang-hutang yang telah menghadang kita tadi. Inilah sebabnya Yesus adalah pusat dari semua yang kita lakukan dan harus selalu menjadi pusat kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja ini adalah alasan bagi kita semua mengapa kita sangat menyintai Dia, sangat menyintai Yesus. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita, penebusan menunjukkan betapa baiknya Tuhan, betapa mengasihinya Tuhan kepada kita. Penebusan menunjukkan betapa Allah telah melakukan tindakan yang sesuai dengan kasih karunia dan berkat pengampunan dosanya. Dan berkat pengampunan dosa itu adalah hasil limpahan kasih karunia Allah. Itu jika kita perhatikan pada ayat yang ke-8, bahwa Allah melimpahkan kasih karunia kepada kita. Anugerahnya digambarkan dalam kelimpahan dicurahkannya dari atas. Kasih karunia-Nya digambarkan sebagai kepenuhan yang cukup. Tuhan memberikan kasih karunia yang melimpah. Tuhan tidak menambah, tidak menahan satu pun dari kasih karunia-Nya. Tuhan tidak pernah, maksudnya hutang kita tidak lebih besar dari kasih karunia-Nya. Dosa-dosa kita tidak pernah lebih besar dari pengampunan-Nya. Dalam arti kata, pengampunan dan kasih karunia-Nya selalu mencukupi. Pengampunannya selalu lebih besar dari dosa-dosa kita. Dan ini adalah harapan kita. Dan mari kita bersandar selalu dalam harapan-harapan ini. Bukan dengan harapan kita sendiri, dengan perbuatan kita, dengan pelayanan kita, tetapi harapan kita di dalam kasih karunia-Nya.
karena kasih karunia-Nya lebih cukup untuk menutupi dosa-dosa kita. Dan ini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tetapi di mana dosa bertambah, kasih karunia-Nya makin melimpah. Tertulis di Roma 5 ayat yang ke-20. Kiranya renungan kita pagi ini dapat menjadi berkat bagi saudara sebelum saudara menjalani kesibukan dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas limpahan kasih karunia-Mu. Terima kasih atas tindakan penebusan dan pengampunan, atas hutang yang ditimbulkan dari dosa kami melalui curahan darah Putra-Mu Yesus. Ampuni jika kami memilih untuk percaya kepada anggapan kami sendiri. Ampuni kami jika selalu berharap pada perbuatan baik kami, pelayanan kami, maupun perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar Engkau, yang menganggap kami mendapat pengampunan dari-Mu. Ajar kami selalu bersandar pada harapan kasih karunia-Mu, bukan harapan kami sendiri, sehingga kami mendapatkan pengampunan sejati atas hutang-hutang kami. Di dalam satu nama yang telah menebus, yang telah membayar, yang telah menyelesaikan hutang-hutang kami, yaitu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tiba saatnya saya akan menyampaikan informasi sepekan MCC. Yang pertama, setiap hari Senin pukul 5 sore akan diadakan latihan tamborin. Kemudian yang kedua, setiap hari Kamis pukul 6:30 malam akan diadakan latihan musik dan pujian. Kemudian yang ketiga, setiap hari Jumat pukul 6 sore akan diadakan menara doa kota yang dilaksanakan di Hotel Haris lantai 16. Kemudian yang keempat, setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore akan diadakan ibadah muda remaja Meta Next. Sekali lagi, setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu, dan sore harinya pukul 5 sore akan diadakan ibadah raya MCC. Demikian informasi sepekan MCC. Mari kita tutup dalam doa untuk doa pagi di hari ini. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah selamat pagi Bapa ini. Bapa Surgawi, kami mau serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.